Karena itu strong image next di ITB itu sudah terbentuk ya dari nextnya mana ini. Kalau lihat di ITB itu ada beberapa warisan dari warna hitam putih yang sangat menonjol ya. Ada kolom-kolom, selasar, gerbang. Saya menghayalkan kalau seluruh ITB ini warnanya hanya hitam putih atau gradasi abu-abu, tentunya kampusnya pasti akan menjadi kampus yang sangat mempunyai karakter gitu. Next, Aula Barat pun hitam putih. Next, ini LFM sudah bangunan yang paling saya kagumi di sini, itu juga hitam putih. Ada beberapa bangunan yang sudah saya rancang di ITB tahun 94. Coba, ini saya rancang di ITB ya, galaksi 4. Ini juga nuansa hitam putih dan ini sekarang sudah menjadi logo dari Galeri Sumaja. Next, yang ini juga barusan saya rancang juga untuk Park Center. Jadi ini juga hitam putih. Nah, terus next. Jadi pada waktu saya merancang di belakang, maka barangkali ini sayembara yang paling sulit yang pernah saya alami, merancang 3 bangunan di tempat yang terpisah. Bagaimana kalau jurinya suka yang itu tapi suka yang ini, suka yang ini tapi nggak suka yang itu, susah sekali. Tapi ini juga suatu sayembara yang saya pernah ikuti yang hadiahnya paling besar di dunia. Jadi karena itu dalam merancang strong image di sini, saya itu mengambil satu pendekatan bahwa 3 bangunan itu punya baju yang sama, tapi bentuknya saja yang berlainan. Baju yang sama ini menurut kampus planning and design itu ternyata betul dengan teori kampus planning bahwa detail-detail bangunan di kampus itu sebaiknya standar dan juga seragam supaya nanti kalau rusak di mana-mana itu gampang memperbaikinya. Dan juga saya meneruskan juga ini sirkulasi selasar yang ada di ITB. Jadi saya tambahkan di sini bentuk baru atau nyawa baru di sini bahwa selasar ini menyambung selasar. Selasar adalah bagian sirkulasi yang tertutup di ITB, menyambung sehingga ini menjadi suatu kesatuan, menembus bangunan-bangunan. Misalnya bangunan ini itu adalah bangunan seni rupa dan pusat bahasa. Di sini ada selasar seni yang di lantai bawahnya itu untuk encourage pedestrian untuk berjalan. Jadi mungkin di bawahnya diberikan satu atraksi. Atau bangunan lab advanced knowledge ini juga selasar science sebenarnya. Jadi encouragement bagi pejalan kaki itu untuk menembus ini dengan melihat pameran-pameran. Di sini teori teras promosi. Teras promosi ini memang bagian dari ITB yang paling penting nanti promosi ke dunia luar. Next. Nah, jadi tiga bentuk yang saya katakan tadi adalah kalau bentuk kotak, kita sekarang berada di bentuk kotak itu biasa ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling fleksibel dan fungsional. Karena itu paling cocok untuk gedung research atau laboratory. Tapi bayangkan kalau kita berada di sini di gedung atau di bentuk ruangan yang melingkar. Ada perasaan festif di situ, ada perasaan egaliter atau komunal untuk bangunan yang kalau ini adalah kita bayangkan melingkar. Karena itu ini cocok untuk perwajahan dari gedung community center. Nah, segitiga ini bentuk yang diajarkan di sekolah paling derivatif, paling bisa diturunkan menjadi bentuk yang macam-macam. Karena itu bentuk segitiga ini bentuk yang paling kreatif sebetulnya. Puitik juga. Bayangkan kalau kita berada di satu bentuk ruang yang segitiga, pasti ada keinginan untuk berbuat mengubah atau kebebasan di situ. Nah, ini memang harus dirasakan. Jadi ini ada saya ini saja. Fungsinya sesuai dengan tiap-tiap bangunannya, sesuai dengan konteksnya juga. Saya juga membuat satu teori. Ini di sebelahnya perpustakaan. Perpustakaan itu adalah bangunan di ITB yang paling susah untuk didekati karena bentuknya yang sudah sangat unik. Karena itu ya diikuti sedikit lah, berteras-teras ke atas. Ini sudah berteras-teras ke atas.
bangunan ini, seni rupa dan bahasa itu sebelahnya PAU. PAU ini adalah bangunan yang paling juga memiliki karakter yang kuat di ITB. Karena itu unsur-unsur horizontal sebagai background di sini perlu. Di sini bangunan yang community center ini yang bisa menjadi ikon. Sekarang ikon di ITB itu belum ada bangunan yang bulat. Bulat pertama di ITB ada di Galeri Sumarjaya. Tapi ini bulat yang betul-betul bulat menjadi ikon. Next. Jadi ini penerusan dari selasar yang ada di ITB. Jadi seluruh bangunan di ITB itu nanti akan dihubungkan secara atap dengan klimaksnya itu di bagian yang atas itu yang memiliki pola baru. Terus selasar-selasar ini kita hidupkan kembali. Jadi ini adalah pandangan di bangunan yang community center di sini. Tapi masih suasana ITB dari depan tidak kita bawa ke belakang. Karena di depan itu ITB, di belakang juga masih ITB. Walaupun eranya sudah modern, tetap ikon ITB itu harus tetap kita bawa, kita dari depan. Next. Mengenai sistem bangunan ini biasa ada 5. Jadi pemakaian energi surya ini di paling atas itu adalah ada rangka-rangka penopang panel-panel penangkap energi surya. Cahaya alami sebanyak mungkin. Pendinginan pasif, udara yang mau dimasukkan ke bangunan itu dilewatkan atau didinginkan melalui landscape yang pepohonan. Kemudian pendinginan udara dengan pohon sekitarnya untuk iklim mikro dengan ruang terbuka dan sebagainya. Ini diterapkan di 3 bangunan. Next, bangunan kedua ini ada atrium. Atrium itu juga sangat efektif sebagai sistem bangunan untuk menarik udara ke atas karena di atas itu ada heat trap yang akan menarik seluruh udara dingin di bawah ke atas sambil tertarik ke atas sambil dimanfaatkan untuk cross ventilation. Next, ini juga begitu. Atrium yang mempunyai prinsip yang sama. Next. Nah, jadi kita lihat 3 bangunan ini sebetulnya berada dalam satu kawasan yang semuanya warnanya adalah hitam putih. Hanya satu yang di tengah itu, yang merah ini saya analogikan dari karya Pak Naryo. Ada satu karya yang judulnya hitam putih, itu semua hitam putih, ada satu garis merah, itu sangat-sangat eye catching. Kenapa tidak untuk merah gerbang? Nanti kita next. Ini bangunan seni rupa dan desain. Seni rupa dan bahasa. Ada 2, ini bahasa, ini seni rupa. Next. Memang bentuknya terbagi 2. Sebelah ini, sebelah kanan adalah untuk seni rupa, sebelah kiri adalah untuk bahasa. As simple as that. Terus ini tampaknya saya arsiteknya generasi bawah, generasi lama. Jadi untuk membuat suatu penampilan bangunan yang berakrobatik seperti arsitek-arsitek muda sekarang itu sudah tidak bisa, sudah terlalu tua untuk itu. Jadi ini adalah bangunan-bangunan di ITB yang konvensional tapi baru. Terus ini dari arah sebaliknya yang mencoba dihubungkan dengan PAU di sini. Terus, nah ini Center for Advanced Studies. Ini kita lihat tadi perpustakaan, dan ini ada pantulan dari perpustakaan di sini. Biasa timur barat selalu harus ditutup kan ya. Terus ini juga begitu. Program ini sangat mudah sekali. Program ruang, karena di TOR itu selalu diberi nama ruang dan persyaratan harus di lantai dasar. Lantai dasar itu sudah penuh dengan yang di TOR harus di lantai dasar. Jadi gampang saja, lantai dasar udah itu, kemudian lantai atasnya adalah kelas, dan lantai atasnya adalah jurusan matematik dan astronomi paling atas. Ada suatu teori kelas-kelas yang mencakup populasi banyak itu harus ditempatkan di lantai agak bawah supaya penggunaan lift tidak terlalu boros. Jadi kelas atau auditorium itu harus di lantai yang 2 atau 3 gitu. Next. Nah ini tampaknya juga begitu. Yang centil itu adalah astronomi ya, itu adalah teropong atau untuk teropong. Jadi sekali lagi tampaknya juga
Tapi saya kira hitam putih dan konvensional look seperti ini justru cocok dengan ITB. Kalau seperti peserta-peserta lain yang masih muda-muda itu dengan akrobatik bentuk itu, saya kira aula ITB akan pingsan nanti melihat ini. Next. Nah, ini tampak dari selatan ya. Ini adalah perpustakaan kita. Jadi antara perpustakaan dari ini sebaiknya memang harus dihormatilah perpustakaan. Next. Nah, ini bangunan ketiga terakhir adalah community service. Seperti yang saya katakan tadi, ini bisa prospektif untuk menjadi ikon. Nah, ini saya mencoba sedikit-sedikit kecenderungan yang modern sekarang ya, bentuk bulat. Bulat ini bisa dinikmati sampai bawah sebetulnya ini. Bulat yang tower juga sampai bawah juga bulat. Jadi yang ini, yang putih ini adalah untuk gedung serbaguna. Yang tower itu adalah Dignity Tower untuk LPPM, kemudian LAPI, kemudian pengurus dari Center for Research and Community Service. Next. Denahnya juga simple ya, dibagi dua, kemudian tower. Saya kira nanti seluruh denah ini akan saya asumsikan akan ada participatory design. Dalam pengembangannya nanti metode participatory design dengan user, dengan pemilih akan harus secara intensif dilakukan untuk elaborate dari segi denahnya. Next. Tampaknya juga ini walaupun sederhana, tapi saya yakin nanti ini akan klop dengan suasana ITB yang memang sudah memiliki dignity dan memiliki karisma tersendiri. Next. Malam hari ini bisa menjadi ikon juga, karena kegiatan ini bisa berlangsung 24 jam kalau mau. Jadi bagian yang horizontal itu kita nyalakan, yang itu akan menjadi lampion untuk ITB daerah utara. Next. Gerbang terakhir. Gerbang ini lambang dari the rising sun. Jadi matahari yang sedang terbit. Karena mulai saat ini ITB akan menjadi lebih secara internasional adalah international university yang based on research kan. Jadi gerbang ini mudah-mudahan menjadi pemicu untuk ITB lama dan ini ITB baru. Terima kasih atas